Perlu lagi, kita bisa langsung dapat mahasiswa yang pintar-pintar. Jadi saya buka rahasia sedikit. Jadi kita bikin open course ini transformasi digital loh. Ini transformasi digital ya. Kita merubah supaya semua kuliah dilepas gratis, semua siswa SMA, SMK boleh ngambil. Kita nggak perlu bikin ujian saringan langsung lagi. Karena kita langsung tahu anak yang pintar yang mana. Selesai. Beres. Aja. Beres ya? Oh, sih. Saya bikin kacau lagi, tambahan lagi kacau. Ini ujiannya kayak gimana? Udah bisa masuk belum? Udah? Oke. So, masuk ke cari. Buka apa tuh? Bentar, Pak. Oh, buka email. Udah di approve, udah belum? Saya bisa approve sih sebenarnya, cuman susah lagi kalau sudah buka macam-macam. Jadi udah. Sekarang kita masuk kuliah ya. Login. Oh, udah buka ya. Keren. Kita akan masuk kuliahnya nggak pakai password. Bisa masuk ke kuliah-kuliah saya tidak pakai password. Cuman beberapa dosen saya ada yang ngasih password. Soalnya apa? Kadang-kadang sebagian kuliah itu dipakai untuk kuliah beneran, buat ke mahasiswa ITT saja. Kepaksa kita kasih password supaya kita bisa misahin antara yang mahasiswa ITT beneran sama yang bukan mahasiswa, supaya kita bisa ambil nilainya gampang buat akademik di kampus. Soalnya kan akademik tiap semester kan nanya, "Mono, nilai anak-anak kayak gimana?" Gitu. Supaya gampang saya bisa. Jadi saya biasa bikin 2 kuliah sih. Ada kuliah yang pembuka, ada yang kuliah buat mahasiswa. Isinya sama persis. Bedanya yang ini hanya mahasiswa ITS doang yang ambil, supaya nilainya nggak campur-campur sama mahasiswa yang lain. Udah kayak gitu ya, beres ya. Ini udah masuk ya, udah masuk. Coba cari misalnya cyber security, Ctrl F aja. Bisa masuk ke ini nggak? Itu yang ada garis-garis 3 diklik, masuk ke site home, Ctrl F, cyber security. Nah itu klik itu ada open course cyber security, diklik. Oke, sekalian saya kasih lihat cara baca dari hacker sedikit ya. Cuman jangan lupa tadi syaratnya ada 2, ingat? Pertama apa? Sholat tobat. Langsung hatam hebat Wah, mahasiswanya jago-jago Pak, keren. Hatam syarat ilmu hitam langsung sadar. Supaya bisa ngerjain ujian, itu ada gambar note gerigi sebelah kanan. Enroll me. Perhatiin ya, kalau mau masuk sebelah kanan ada gambar roda gigi. Enroll me, ke bawahin, langsung enroll me aja tanpa password sama sekali. Langsung enroll. Kalau sudah enroll bisa ngerjain ujian. Kalau tidak enroll tidak bisa ngerjain ujian. Bedanya itu aja. Kalau enroll bisa kerja ujian. Kalau ngerjain ujian, kalau nilainya di atas 90 bisa dapat sertifikat selesai ujian gratis. Sertifikat, bukan ijazah. Bukan ijazah sarjana, sertifikat kumpul. Kalau ijazah saya bisa digantung sama Dinas. Kalau sertifikat aja saya masih santai kasih. Nanti Dinas saya nanya, kok lu masih sertifikat? Suka-suka gue yang punya kampus, masalah lu apa gitu kan. Dan jujur, kemarin teman-teman di Secure IT, itu perusahaan di Indonesia, ya saya kasih lihat buka tab baru lagi, buka tab baru dulu biar tahu Secure IT. Buka tab baru, tulis Secure IT tulisnya pakai X ya, Secure, Secure, XECUREIT.IT. Ini perusahaan di Indonesia dan mereka bikin peralatan untuk Mabes TNI, Mabes Polri, MH. Bikin. Dia bukan beli peralatan dari Cina jual lagi, enggak. Jadi ini merah putih, bikin sendiri buat Mabes TNI segala macam. Mereka kemarin cari orang. Nah ini perusahaannya. Mereka cari orang, ngomong saya gini, kalau cari orang dong yang bisa cyber security. Saya nggak mau yang sudah sarjana. Ngomongnya kayak gitu banget ya. Nggak mau yang sudah sarjana, yang sarjana pada teori doang, ngomong doang, nggak bisa banget. Minta maaf nih sarjana.
Ini jujur terus terang jadi kayak gitu, sarjana ngomong doang, teori doang. Saya pengennya yang bisa praktek. Ya udah, gitu aja deh. Suruh anak-anak itu ngerjain ujian di kuliah saya yang online tadi kan. Suruh ngerjain ujian kuliah online. Kalau mau tahu itu total yang ada di open course, total mahasiswanya sekitar 10.000 sih. Yang bisa lulus cybersecurity berapa orang? Ada yang bisa coba? Dari 10.000 100% salah, 5.000 salah, nah 10% salah. Yang benar dari 10, sebenarnya totalnya bukan 10.000, 9.700 berapa ya? Yang bisa lulus cuma 95 orang. 1%. Oke. Akibatnya waktu teman saya yang di sekolah minta orang, udah memang suruh ujian aja di sini kan ya, mintanya cuma 7 orang. Jujur kami sarjana, mintanya 7 orang, terus yang bisa lolos cuma 4 orang. Dari 4 orang, 2 orang dari SMK. 1 orang dari SMK ini tapi lebih keren lagi. Wawancara kan, nah akhirnya teman-teman saya wawancara kan, apa kamu nggak nerusin kuliah? Apa punya uang pak? Emang orang tua kamu apa? Tukang bangunan. Keren. Bisa gitu. Ya. Jadi harapannya ada semua bisa kayak gitu. Dan semua ilmunya gratis. Akibatnya setelah mereka keterima kerja di situ, saya nego dong sama teman-teman security. Dua anak suruh sekolah, suruh bayarin tuh. Jadi security-nya bayarin. Jadi akibatnya kita dapat mahasiswa pintar dan ada yang bayarin buat sekolah. Itu dari saya. Itu transformasi digital tuh kayak gitu. Jadi bukan masalah bikin servernya, enggak. Gimana kita merubah budaya sih sebenarnya. Mulai bayang ya. Nah sekarang ini udah bisa masuk kan tadi, masuk lagi ke open course tadi. Kayak digedein hurufnya, Control++. Mudah-mudahan kebaca tuh. Kalimat pertama di kuliah saya, untuk dapat nilai A. Kalimatnya bukan untuk pintar, enggak. Untuk dapat nilai A. Soalnya 99,9% tujuan hidup bangsa Indonesia sekolah pengen dapat nilai A sama lulus kan. Habis itu kawin kan? Oh enggak ya, kawin, salah. Tapi dapat nilai A. Sekarang saya udah dapat nilai A, parah nih. Oke. Saya bacain ya. Pengajar akan lebih suka Anda nulis buku daripada kerjain ujian dapat A. Eksplisit kayak gitu. Jadi kalimat pertamanya, lu nulis buku. Kalau bisa nulis buku, nggak usah kerjain kuliah, nggak usah kerjain ujian, langsung nilai akan dirubah sama pengajarnya jadi A manual. Gitu. Terus ya, saya jangan khawatir. Pengalaman saya selama ini udah bertahun-tahun, dari ribuan mahasiswa yang saya ajar, yang bisa nulis buku nggak sampai solusi. Yang diajar ribuan loh, yang diajar. Tapi yang nulis buku paling satu kelas, misalnya 100 anak, satu nulis aja udah cukup. Ya. Tapi yang nulis itu biasanya anak jago. Yang nulis biasanya anak jago. Jadi kalau udah nulis buku pasti jago. Kenapa alirannya seperti itu? Karena sederhana lah. Kita kan kampus swasta ya. Anda lulus dapat ijazah kan, sarjana ya. Terus cari kerja, lawannya siapa? ITB, UI, UGM, IPB, mereka juga punya ijazah kan? Ijazah STT Wasu Kencana lawan ijazah ITB, menang siapa? ITB. Alah, kalau kita cuma ijazah doang, alah. Kalau lu menang, jangan hanya modal ijazah. Kalau kita caranya indoktrinasinya jelas, lu kuliah, pakai ijazah doang, cari kerja, mending nggak usah belajar di sini, keluar aja dah. Gitu. Ijazah keluar aja dah. Anak-anak semua harus nulis buku. Dosen-dosennya harus buku semua. Ngasih webinar segala macam.
Jadi akibatnya anak-anak pada mulai nulis buku sekarang. Buat bisa nulis buku, perlu referensi kan, perlu bacaan, perusahaan di perusahaan baca. Jadi perusahaan ini bukan hanya perpustakaan, memang kita butuh perusahaan karena memang harus nulis buku. Pada saat bisa nulis buku, mulai ITB kalah. IPB kan cuma udah ijazah, yang ini buku. Coba tanya ke kantor-kantor perusahaan-perusahaan, ijazah sama nulis buku, tinggian mana derajatnya? Nulis buku lebih tinggi mana-mana kali. Dan jangan khawatir, beberapa mahasiswa saya bukunya nggak cuma satu loh, 2. Udah serem tuh 2 buku, dosennya juga pasti serem kan. Jadi dosennya aja takut sama yang nulis buku, apalagi kalau mahasiswa yang nulis buku, wah udah keren banget gitu. Jadi saya saran sih nulis buku, dan saya bersedia membimbing Anda nulis buku gratis, nggak usah dibayar. Soalnya gue tahu yang bakal nulis buku. Pengalaman, saya waktu itu ada berapa ya webinar di Papua, pakai webinar, tapi yang peserta di Indonesia nih, tentang nulis buku. Peserta 3.000, saya ngomong di webinar 3.000 orang peserta, lu pada nulis buku, gua bimbing gratis. Langsung 10 orang dari 3.000, 10 orang email saya. Oh, no, saya nulis buku. Oke, langkah pertama, bikin daftar isi aja dah, nggak usah bukunya, daftar isi aja. Tinggal 1 orang. Ya lanjut, bab pertama hilang, habis. Makanya saya berani ngomong di sini. Lu nulis buku, saya bimbing sampai jadi. Cuma saya berani kawan sih. Tinggal hitungan jari. Berapa yang bakal ngomong hitungan jari banget. Dan orang yang ngomong tadi biasanya orang jago. Jadi yang bisa nulis benar jago. Di kampus sekarang hari ini ada 3 orang yang lagi nulis mahasiswa. Yang 1 semester 4, 2 lagi semester 2. Oke, saya kasih tahu aja anaknya ya. Yang semester 2, yang 2 ini itu 1 anak, dia itu yang bikin fiber optik di desa-desa di Garut, Ciamis, Tasik. Dia turun ke lapangan, dia narik fiber optik desa-desa. Jadi saya minta ke dia, lu semester 2 yang kuatnya sudah semester 2 ya, semester 2 ini makanya semester berapa? Oh baru lu, masih adik kelas ya. Semester sama anak-anak baru. Semester 2 tahun lagi sudah turun ke desa-desa di Garut, Ciamis, Tasik, disambungin fiber, kecepatannya 1 Gbps per rumah. Keren, masih sono geblek. Udah gitu, ini yang di Garut namanya Ahmad. 1 lagi si Fatah, geblek juga. Bikin fiber. Semester 2, tahu Pak? Tahu Triki? Tahu Forji? Ya. Tuji, 4G. IT yang ini bikin sendiri. Semester 2 langsung Fatah tulis buku. Si Fatah bukunya lagi tulis dulu. Semester 2. 1 lagi si Grasberg. Ini dari Ambon, melarikan diri. Soalnya dia wartawan pada ekstrim. Kerjanya training. Udah gitu akhirnya dia nulis buku tentang data mining segala macam. Ini lagi saya habisin ya. Habis bayangin dia nulis buku, isinya peraturan tentang jurnalisme. Gue bilang kayak buku itu peraturan atau urusan data mining? Buat peraturannya. Jadi kayak gitulah. Jadi anak-anak gila-gila sih. Ada beberapa lagi udah mulai panas lihat adik-adik kelas kakak kelasnya mulai panas. Jadi mereka pada nulis semua. Intinya sederhana. Anda dari kampus swasta jangan berharap pakai ijazah doang buat nonton. Itu aja sih. Anda harus ada plusnya. Kalau enggak dibabat sama ITB dan teman-teman. Kalau saya sih nggak percaya Anda bodoh, enggak. Semua orang sama. Cuma tinggal gimana caranya kita bisa kasih tahu bahwa kita lebih tinggi dari yang lain. Itu aja sih. Kalau kita sama dengan ITB, dengan cara ITB kita bertemu ya pasti kita kalimbas sama ITB kan. Kalau ITB cuma modal ijazah, kita harus lebih dari ITB. Tuh. Beres ya? Nah, ini nulis buku kelihatan di situ. Bukunya kalau dibaca-baca lagi ini menulis bukunya 200 halaman. Nanti terbit. Kalau nulis buku dapat duit nggak? Kalau terbit dapat. Kira-kira duitnya dapat berapa? Ada yang kebayang duitnya berapa?
Kalau nggak cara ngitungnya inilah, harga buku berapa? Bisa sampai 100. Misalnya kita ambil harga paling murahnya ya, 50.000 biar gampang ya. Kira-kira penulis dapat duitnya berapa dari 50.000 rupiah tadi? 30% kalau optimis. Jujur, penulis dapat duitnya cuma 5%. Oke, 20.000 perak, 5%-nya berapa? 2.500 perak per buku. Beli bakso aja udah nggak bisa. Oke, tapi sekali terbit udah tahu berapa eksemplar? 3.000 eksemplar. Kalau anggaplah 2.000 yang kejual ya, 2.000 kali 3.500 berapa? 2.000 aja ya, 2.000 kali 2.500 berapa? 5 juta. Kalau buat dosen-dosen Anda sih kecil. Kalau buat mahasiswa, gede ya, bisa beli handphone 1, laptop 1. Jadi lumayan sih 5 juta sebenarnya. Tapi yang lebih lumayan adalah kalau mulai disuruh ngasih workshop, ngasih webinar. Nah, udah mulai duitnya mulai ngalir ke situ. Jadi orang ngasih workshop webinar kan dilihat, ini orang jagonya apa. Kalau nggak jago kan nggak disuruh ngasih workshop webinar. Ini mahasiswa saya mulai naik semua nih pada nulis ngasih workshop webinar semua. Jadi yang ngomong di sini ini mulai mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa saya minta biasanya nggak saya bayar sih. Beres ya? Oke. Ini baru buku. Terusin ke bawah lagi, pelan-pelan ke bawah. Terus bawah ujian. Nah, ini yang mulai kacau ujian. Tapi ini semua tolong diingat, ini semua bisa diambil sama anak SMA. Oke, tidak harus mahasiswa ITTS. SMA boleh ngambil. Ini ujiannya kacau. Kalau dibaca baik-baik gitu ya, baca pelan-pelan. Ujiannya ini satu mata kuliah, ujiannya kuisnya ada 22 kuis. Yang ini. Bang soalnya ada 6.000 soal. Ada satu tes, satu UAS. Karena servernya nyala 24 jam, internetnya nyala 24 jam, semua ujian boleh dikerjakan dari awal semester sampai akhir semester berkali-kali. Gak ada batas. Yang diambil nilai yang mana dari berkali-kali ujian? Yang diambil adalah nilai yang paling tinggi. Jadi anak-anak biasanya ujiannya sekitar 5 sampai 15 kali. UASnya. Akhirnya khatam. Akhirnya pas saya masukin nilai ke akademik, nilainya dari atas sampai bawah A semua. Gak ada yang gak lulus, semuanya A. Biasanya akademik akan komplain ke saya, Wono, kenapa nilainya A semua? Suka-suka gue yang dosen, masa lalu apa? Terus ya, jadi ujiannya kayak gitu kan? Satu semester boleh ujian, kapan aja, di mana aja. Boleh nggak ujian duduk sebelah? Boleh. Bisa nyontek nggak? Bisa. Soalnya sama enggak? Enggak sama. 100 soal, soalnya nggak ada yang sama. Kenapa soalnya bisa sama? Soalnya saya punya bang soal 6.000 soal. Udah gitu jawabannya acak semua. Udah gitu ujian sekali ujian UAS cuma keluar 100 soal. Duduk aja sebelahan, silahkan aja kalau bisa. Nggak bisa, soalnya beda. Nomor 1 jawabannya berapa? A, tulisannya A kalau mampu. Nggak bisa, beda. Masih salah aja. Makanya saya happy, senang lihat mahasiswa saya sengsara. Tapi itu berubah ya, beda kan? Antara dunia biasa sama dunia yang transformasi, bedanya kayak gitu, bisa dunia dan langit. Akibatnya apa? Sebenarnya kalau mau jujur sih, saya kerjain ini karena ini sih sebenarnya. Jadi awalnya saya diminta sama Yohanes Surya, Profesor Yohanes Surya. Dia, mungkin tahu ya Yohanes Surya. Dia nego sama Bupati Papua. Mau nggak Papua kita kirimin guru-guru yang pintar-pintar? Caranya anak Papua kita pinterin jadi guru, nanti balik lagi ke Papua. Sudah pernah ngajar anak Papua? Belum? Wah, sengsara banget. Asli, diajarin. Ini ngajarin ya? Udah,
2 menit lagi tanya, tadi apa yang terang itu? Nggak tahu. Jadi berkali-kali kayak gitu. Sebetulnya untuk jadi pinter kan gampang ya. Bayangin kalau kita baca berkali-kali, lama-lama jadi ngerti kan? Dan saya berani taruhan 99% dari Anda itu belajarnya waktu ujian ya. Ya kan? Waktu ujian mau belajar kan? Nah, supaya Anda pinter, bikin aja ujian berkali-kali kan ke saya. Jadi belajar terus kan? Terus waktu ujian silakan aja nyontek. Soalnya nyontek itu proses belajar juga kan? Ya. Suruh aja nyonteknya ke Google. Soalnya kan sampai online, nyontek ke Google. Tetap aja. Ini saya kasih tahu cara saya bikin soal. Saya bikin soal, saya terang banget loh. Ini kan ada modul kan? Ada modul pelajaran nih. Saya ambil satu paragraf gitu. Untuk pertanyaan yang gampang nih, benar salah. Saya copy paste satu paragraf, benar salah nih jawabannya. Pasti benar kan? Copy paste, benar dong. Saya copy soalnya jadi 2. Saya selipin kata tidak di tengah-tengah. Salah dong. Copy lagi jadi 3 soal. Saya selipin kata apa yang ngaco lagi di tengah-tengah. Salah kan? Akibatnya apa? Anak-anak buat tahu jawabannya benar, terpaksa baca dari ujung sampai ujung. Kalau nggak kebaca, dia nggak ada mau baca. Semua soal dibaca. Jadi cara ini tip dan trik buat dosen-dosen dan guru-guru yang ada di ruang ini. Supaya maksa anak-anak baca, bikin aja soalnya di copy banyak, disalahin yang lain, satu aja yang benar. Kepaksa baca itu, udah selesai. Langsung. Dan saya kadang-kadang kurang aja kalau bikin soal coding ya, kan ada titik koma ya. Titik koma saya buang. Benar salah kan? Anak-anak benar. Padahal sengaja itu tes. Udah gitu. Aduh Pak Ono, astagfirullahaladzim. Jahat banget sih. Ya udah nasib gue jelek, udah hujan lagi di sana, udah hujan lagi pada. Jadi akhirnya anak-anak jadi kata bahwa si Ono teh jahil dan akal gitu. Oke, langsung. Terus ya, sip. Ini ujian boleh berkali-kali, tapi saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya karena tiap modul ada kuisnya. Nanti ada UTS, ada UAS, tapi nanti kalau mau serius harus dosen-dosen harus belajar yang namanya bikin kategori soal segala macam. Soalnya nggak gampang juga sih, bikin kayak gitu sih jujur. Supaya gini, biasanya kalau kita bikin ujian kan gini, kita bikin ujian untuk soal untuk ujian ini. Kalau saya bikinnya bab soal gede, udah gitu saya bikin bagian ini hanya untuk kuis yang ini, bagian ini untuk kuis yang ini. Kalau UTS bagian ini semua, kalau UAS bagian ini semua keluar. Nah itu harus main kategori sih, udah lumayan aja. Tapi kalau udah ngerti mah gampang, kalau belum ngerti gimana cara misahin soal yang mana? Saya juga bisa bikin soal, ini soal susah, soal gampang dipisahin. Saya pengen bikin ujian soal yang gampang aja bisa keluar, soal yang susah aja bisa keluar.